Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 1 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu. "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku. Ah, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu, karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Percaya Tanpa Ragu. Saudara-saudari terkasih, keraguan kerap menjadi batu sandungan bagi kita dalam hidup. Ragu terhadap pasangan, pekerjaan, pilihan, serta keraguan lainnya membuat kita menjalani hidup dengan kecemasan dan tanpa kepastian. Kepercayaan diri mengubah keraguan menjadi kepastian. Hal yang sama berlaku pada iman. Ketika kita ragu, iman kita pun memudar. Orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena mereka percaya kepadanya. Hidup kita pun akan menjadi berkat jika kita tanpa ragu berharap dan percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan iman menyelimuti diri kita.
Melangkahlah dengan penuh keyakinan, agar hidup kita ada dalam kepastian iman yang benar akan Allah yang hidup. Saudara-saudari terkasih, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita percaya meski belum melihat hasil. Ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Beriman kepada Tuhan juga berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada Dia. Berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat, bukan pula suatu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu. Akan tetapi, berserah adalah tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif, karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Seperti ada tertulis, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang beresiko. Inilah juga yang dialami oleh Yairus yang sedang terjepit pada suatu keadaan yang beresiko. Ketika anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, Yairus justru mengambil keputusan beresiko dengan meninggalkan anaknya itu dan pergi mencari Yesus yang diyakini dapat menyembuhkan anaknya. Ketika sudah bertemu dengan Yesus dan hendak menuju ke rumahnya, di tengah jalan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun sedang menjamah jubah Yesus, sehingga langkah Yesus pun jadi terhenti. Tentunya kejadian ini membuat Yairus bertambah panik karena keadaan anaknya yang sangat kritis. Meskipun demikian, Yairus tetap setia menunggu, bukti bahwa ia sangat peduli akan penderitaan anaknya. Namun kemudian datang kabar dari keluarganya bahwa anaknya telah mati. Saudara-saudari terkasih, bisa saja Yairus marah dan kecewa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak dapat segera datang ke rumahnya. Tapi Yairus sama sekali tidak terpengaruh dengan berita buruk yang didengarnya. Ia tetap berharap dan menantikan Yesus bertindak. Saudara-saudari terkasih, seringkali berita-berita negatif membuat kita goyah, ragu, dan tidak lagi berserah penuh kepada Tuhan. Maka karena kesabaran Yairus menantikan Tuhan, keluarga Yairus mengalami mujizat, yaitu anaknya disembuhkan. Oleh sebab itu, janganlah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Pada saat yang tepat, Dia pasti bertindak. Sebab dalam kitab Mazmur dikatakan, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Semoga kami hidup dan diselamatkan berkat iman kepada Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.